Pada bab 5 yaitu membahas mengenai sumber-sumber energi. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia dan meningkatnya jumlah populasi, maka kebutuhan sumber energi pun semakin meningkat, dan sumber energi yang banyak digunakan adalah sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas. Jika tidak ada upaya untuk mengubah sumber energi utama yang digunakan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang, para ahli memperkirakan akan terjadi krisis energi bagi kehidupan manusia masa depan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga tidak ramah lingkungan karena efek polusi karbon dioksida yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan. Yang pertama, energi surya. Beberapa teknik penggunaan energi panas matahari untuk pemanasan ruangan yaitu 1. Jendela merupakan teknik pemanasan dengan menggunakan energi panas matahari yang paling sederhana. Hanya diperlukan sebuah lubang pada dinding untuk meneruskan panas matahari dari luar masuk ke dalam bangunan. Ada jendela yang langsung tanpa ada kacanya dan ada yang menggunakan kaca. Untuk mendapatkan panas yang optimal, maka pada jendela dipasang kaca ganda. Yang kedua, dinding trombe. Prinsip kerjanya adalah permukaan luar ruangan ini akan dipanasi oleh sinar matahari. Kemudian panas tersebut perlahan-lahan dipindahkan ke dalam ruangan sempit. Selanjutnya panas di dalam ruangan sempit tersebut akan dikonversi ke dalam bangunan melalui saluran udara pada dinding trombe. Yang ketiga, greenhouse. Prinsip kerja greenhouse juga serupa dengan dinding trombe. Panas masuk melalui kaca ke dalam greenhouse lalu dikonversi ke dalam bangunan untuk menghangatkan ruangan atau menjaga suhu ruangan tetap stabil meskipun pada waktu siang atau malam hari. Yang keempat, penerangan ruangan. Dengan teknik ini pada siang hari lampu pada bangunan tidak perlu dinyalakan sehingga menghemat penggunaan listrik untuk penerangan. Teknik ini dilaksanakan dengan mendesain bangunan yang memungkinkan cahaya matahari bisa masuk dan menerangi ruangan dalam bangunan. Yang kelima yaitu kompor matahari. Prinsip kerja dari kompor matahari adalah dengan memfokuskan panas yang diterima dari matahari pada suatu titik menggunakan sebuah cermin cekung besar sehingga didapatkan panas yang besar yang dapat digunakan untuk menggantikan panas dari kompor minyak atau kayu bakar. Yang keenam, pengeringan hasil pertanian. Hal ini biasanya dilakukan petani di desa-desa daerah tropis dengan menjemur hasil panennya di bawah terik sinar matahari. Cara ini sangat menguntungkan bagi para petani karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengeringkan hasil panennya. Ketujuh yaitu pemanasan air. Penyediaan air panas sangat diperlukan oleh masyarakat, baik untuk mandi maupun untuk alat antiseptik pada rumah sakit dan klinik kesehatan. Dengan menggunakan pemanas air tenaga surya, maka hal ini bukan merupakan masalah karena pemanasan air dilakukan dengan menyerap panas matahari dengan menggunakan kolektor sehingga tidak memerlukan biaya bahan bakar. Yang kedelapan yaitu pembangkitan listrik. Pipa yang berisi air dilewatkan tepat pada titik fokus sehingga panas tersebut diserap oleh air di dalam pipa. Panas yang sangat besar ini dibutuhkan untuk mengubah fase cair air di dalam pipa menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap yang bertekanan tinggi yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian akan memutar turbo generator untuk menghasilkan listrik. Lalu ada energi angin. Kelebihan dari sumber energi alternatif pada angin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi yang bersih dan terbarukan. Kedua, tidak memiliki komponen bahan bakar. Setelah dibangun juga tidak memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar. Yang ketiga, dapat diterapkan dan sesuai untuk daerah terpencil termasuk di area lepas pantai. Yang keempat, selain untuk skala kecil di daerah lokal atau di tongkat properti individu, juga dapat menghasilkan daya yang dapat terkoneksi ke sistem jaringan listrik.
Yang kelima, pada area ladang energi angin di darat. Setelah dipasang menara angin, lahan di sekitar menara dapat digunakan untuk keperluan lain seperti penggunaan pertanian. Selanjutnya ada kelemahan dari sumber energi alternatif energi angin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan yang tidak tersedia secara kontinu pada saat waktu yang dibutuhkan. Dua, menimbulkan dampak visual terhadap keindahan alam sekitar. Yang ketiga, menimbulkan kebisingan terhadap lingkungan. Keempat, menyita cukup banyak lahan untuk persatuan energi yang dihasilkan di daratan. Yang kelima, kecelakaan operasi yang berakibat konsekuensi eksternal seperti kecelakaan sporadis, yaitu terlemparnya daun turbin dan suku cadangnya. Yang keenam, bahaya setempat akibat kecelakaan yang diestimasi berkisar antara 0,4 sampai 10 WDL per MWA. Lalu energi air. Kelebihan dari sumber energi alternatif pada energi air adalah sebagai berikut. 1. Dapat menghasilkan listrik pada tingkat konstan. Kedua, dapat mengatur tingkat daya hingga kapasitas maksimum relatif besar. Ketiga, tidak menimbulkan polusi udara secara langsung. Keempat, bendungan besar yang menyertakan pembangunan PLTA dapat digunakan sekaligus sebagai fasilitas irigasi, pengendalian banjir, dan persediaan bahan baku air bersih. Yang kelima, danau dapat menjadi sarana rekreasi dan objek wisata. Sedangkan kelemahan dari sumber energi alternatif energi air adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi bendungan mahal, harus dibangun dengan standar yang sangat tinggi, harus dapat beroperasi selama lebih dari 50 tahun agar menguntungkan. Yang kedua, area genangan melenyapkan lingkungan hidup dan seisinya. Yang ketiga, butuh evakuasi besar pada masyarakat yang tinggal di desa dan kota genangan. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan geologi yang serius. Yang kelima, bendungan dapat menyebabkan masalah serius antara negara-negara bertetangga. Yang keenam, menyebabkan perubahan level water table alami. Selanjutnya, energi geotermal. Kelebihan dari sumber energi alternatif pada energi geotermal adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan listrik pada tingkat konstan. Kedua, tidak membutuhkan bahan bakar. Ketiga, dapat mengatur tingkat daya sehingga kapasitas maksimum. Keempat, tidak menimbulkan polusi udara secara langsung yang signifikan. Kelima, penggunaan lahan relatif efisien. Sedangkan kelemahan dari sumber energi alternatif energi geotermal adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus membor di banyak titik pada area yang luas. Yang kedua, terkadang mengalami kesulitan pada proses pengeboran. Yang ketiga, kemungkinan mengandung mineral yang berpotensi membahayakan dan uapnya bisa lolos dari bawah tanah. Yang keempat, pencemaran dapat terjadi akibat proses pengeboran yang tidak tepat.